I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Karnadi, STMT, selaku dosen pengampuh mata kuliah material teknik di Universitas UPP Karawang. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 9 Teknik Industri Angkatan 2022 Fakultas Teknik di Universitas Buana Perjuangan Karawang yang beranggotakan Saudara Ageng Syarif Hidayat, Gayokus Erwinsyah, Muhammad Fadil Asyidik, Satrio Pamungkas. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview jurnal dengan judul Metode Perhitungan Ketangguhan Retak Baru untuk Semen Bahan dalam Uji Tekuk 3 titik berdasarkan kekuatan melintang. Dalam pengenalannya yaitu, penelitian ini, metode perhitungan ketangguhan retak baru didasarkan pada gaya transversal dan model retak efektif diusulkan untuk menghitung panjang retak efektif serta semen dan mortar. Dan ketangguhan retak dihitung berdasarkan data percobaan, bukan rumus empiris faktor intensitas tegangan, mempertimbangkan pengaruh tingkat beban, geometri bodi, ukuran retakan, dan kondisi batas pada ujung retak. Faktor intensitas tegangan merupakan parameter penting untuk menggambarkan intensitas bidang ujung retak dan untuk menentukan faktur bahan rapuh. Ketangguhan retak adalah nilai kritis dari faktor intensitas tegangan. Ketika faktor intensitas tegangan lebih besar dari ketangguhan retak, retak yang terjadi atau material yang patah. Untuk menganalisa patahan beton, maka dimunculkan model retak fiktif atau FCM dan konsep zona proses patahan, dan saat ini uji tekuk 3 titik adalah metode yang paling populer untuk mengukur ketangguhan retak. Tes tekukan 3 titik atau the 3-point bending. Pengujian arus yang digunakan untuk mempelajari patah tulang tipe 1 pada beton cenderung metode tidak langsung. Yang umum digunakan adalah metode 3 titik metode lentur pada tahun 1980-an. International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, System and Structure atau disebut RILAM, menganggap spesimen balok lentur 3 titik sebagai spesimen fraktur standar untuk beton. Tes ini digunakan untuk mengukur perpindahan pembukaan mulut retak, energi fraktur, dan ketangguhan retak. The materials and specimen. Semen yang digunakan dalam uji tekuk 3 titik adalah semen silikat biasa Huaxin P.O42.5 yang diproduksi dengan kehalusan 352 meter persegi per kilogram, yang memenuhi kode Cina GB175-2007. Komposisi kimia semen ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Pasir dalam mortar adalah pasir standar ISO Cina dengan kerapatan 2,37 gram per cm kubik, yang ukuran partikelnya berkisar dari 0,16 mm hingga 2,4 mm. Modulus kehalusan pasir standar adalah 2,76 dan tergolong pasir kelas sedang. Campuran ditampilkan pada tabel di bawah ini, di mana menunjukkan fraksi volume pasir P40, menunjukkan sampel pasta semen murni dengan rasio air dan semen 0,4. P40S25 menunjukkan mortar dengan rasio air dan semen 0,4 dan fraksi volume pasir 25%. Label lainnya memiliki arti yang serupa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fadil.
Hasil eksperimen uji tekuk 3 titik. Uji tekuk 3 titik mengukur kurva perpindahan mulut bukan retak beban atau PCMOD dan letak perpindahan membuka kurva perpindahan PCMOD. Titik karakteristik pada kurva. Mereka adalah titik inisiasi retak, titik destabilisasi retak, dan titik penghancuran spesimen. Itu 3 poin sesuai dengan ketangguhan retak awal. Tangguhan retak tidak stabil dan tangguhan retak destruktif. Berdasarkan 3 titik karakteristik ini, proses perpatahan beton secara kasar dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada tahap elastis linier, yang kedua tahap perambatan retak mikroskopis, ketiga tahap perambatan retak makroskopik, dan yang terakhir ada tahap perpatahan. Titik kritis antara tahap perambatan retak makroskopik dan tahap fraktur dapat digambarkan sebagai titik penghancuran spesimen. Itu puncak kurva PCMOD adalah titik destabilisasi retak, sedangkan titik inisiasi retak dan titik penghancuran spesimen adalah sulit untuk ditentukan. Menunjukkan kurva PCMOD untuk pasta semen murni dan mortar dengan rasio W/C 0,4 dan 0,5 pada 28 hari. Perhitungan tradisional dalam uji tekukan 3 titik. Perhitungan ketangguhan retak pada tingkat makroskopik berasal dari faktor intensitas tegangan. Dalam mekanika patahan, faktor intensitas stres dapat diringkas bagaimana adalah panjang retakan, yang mewakili ukuran karakteristik retakan adalah faktor intensitas tegangan tanpa dimensi, yang mana termasuk efek geometri retak dan geometri struktural. 0 adalah tegangan normalisasi, tegangan nominal, yang mewakili tegangan di celah dalam tubuh yang bebas retak. Untuk tegangan nominal, terdapat tegangan maksimum pada posisi tengah di bagian bawah balok tekuk 3 titik. Kemudian ada metode perhitungan baru untuk uji tekukan 3 titik. Metode perhitungan ketangguhan retak baru untuk uji tekukan titik berfokus pada penyelesaian 2 masalah di metode perhitungan tradisional. Salah satunya adalah titik inisiasi retak sulit ditentukan secara akurat. Yang lainnya adalah yang efektif panjang retakan pada waktu yang berbeda sulit dipecahkan secara langsung. Yang pertama dari perhitungan baru ini adalah menentukan titik inisiasi retak. Secara teoritis, titik retak adalah titik transisi di mana bagian naik kurva P'-CMOD berubah dari garis lurus menjadi kurva. Sebelum titik inisiasi retak, material dapat dianggap elastis linier dan retak tidak berkembang. Namun, penelitian tersebut mungkin tidak jelas karena kurva naik seringkali bukan garis lurus. Oleh karena itu, pilih inisiasi retak titik mungkin subjektif. Kemudian, menghitung panjang efektif. Model retakan efektif menentukan retakan sebagai retakan bebas traksi, zona penghubung, zona retakan mikro, dan zona utuh. Dalam penelitian ini, model retakan yang efektif diterapkan untuk menganalisis perkembangan retakan. Gaya transversal rata-rata digunakan untuk memecahkan panjang retak efektif. Seperti gambar 7 di bawah ini menunjukkan proses rekahan dan model retak efektif. Zona struktur dapat dibagi menjadi retak bebas,
proses faktur zona, dan zona auto. Zona proses rekahan meliputi retakan penghubung dan retakan mikro. Zona proses rekahan memanjang dengan perkembangan retakan. Baik, kemudian yang selanjutnya yaitu ketangguhan retak karakteristik fungsi kubik antara F dan Y ketika Y sama dengan 2,5 ditunjukkan pada gambar 11 di samping. Derajat pas tinggi 0,998 dapat diketahui bahwa ketika Y lebih besar dari 2, maka F memiliki hubungan positif dengan rasio tinggi retak. Karakteristik ketangguhan retak seperti ketangguhan retak awal dan ketangguhan retak tidak stabil dapat dihitung setelah panjang retak efektif dan faktor intensitas tegangan tanpa dimensi diketahui. Selanjutnya yaitu menunjukkan ketangguhan retak awal dan ketangguhan dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara ketangguhan retak awal dan ketangguhan retak tidak stabil pada semen murni. Ketangguhan retak awal dan ketangguhan retak tidak stabil menurun dengan meningkatnya rasio W/C. Perbedaan antara ketangguhan retak awal dan ketangguhan retak tidak stabil dari mortar lebih jelas. Ketangguhan retak lebih tinggi untuk mortar dengan rasio W/C lebih rendah dan fraksi volume pasir lebih tinggi. Ketangguhan retak yang tidak stabil dari P40S25, P40S50, P50S25, dan P50S50 masing-masing adalah 17,5%, 12,3%, 19,2%, dan 20,4% lebih tinggi dari ketangguhan retak awalnya. Dan retak tidak stabil pasca semen murni dan mortar pada umur 28 hari. Baik, kesimpulan yang kita dapat dari materi di atas yaitu metode perhitungan berdasarkan kurva gaya transversal rata-rata diusulkan. Kurva gaya transversal rata-rata dapat secara akurat menentukan inisiasi retak dan penghancuran spesimen dan menggambarkan energi fraktur. Dikaitkan dengan model retak efektif dan penghematan energi, panjang retak efektif pasca semen dan mortar dapat dihitung secara langsung, sehingga sifat ketangguhan retak dapat diperoleh. Dan kesimpulan berikut dapat ditarik yaitu yang pertama, metode perhitungan baru memperkenalkan gaya transversal dalam uji tekuk 3 titik dan memperhitungkan puncak transversal kekuatan sebagai titik inisiasi retak yang dapat menentukan inisiasi retak lebih akurat. Kemudian yang kedua, metode perhitungan baru didasarkan pada data eksperimen perpindahan, bukaan mulut retak, beban vertikal, dan perpindahan vertikal. Metode ini dapat menghitung panjang retak efektif dan kemudian memperoleh ketangguhan retak yang selanjutnya yang ketiga yaitu ketangguhan retak pasca semen dan mortar yang tidak stabil dengan rasio W/C rendah dan fraksi volume pasir tinggi. Kemudian yang keempat, ketangguhan retak pasca semen dan mortar lebih besar pada metode perhitungan empiris. Hasil perhitungan kedua metode tersebut konsisten satu sama lain ketika fraksi volume agregat cukup tinggi. Baik, demikian review jurnal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.